Mari teman-teman kita dengarkan teks proklamasi di saat Soekarno membacakannya. Kita perhatikan baris demi baris. Proklamasi. Proklamasi artinya memproklamirkan di hadapan khalayak umum. Kami, bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia artinya Soekarno mewakili bangsa Indonesia. Dan ternyata yang dijadikan bangsa Indonesia adalah kita pribumi. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Artinya Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ingat, yang dinyatakan merdeka oleh Soekarno adalah Indonesia. Karena mulut Soekarno mewakili kita bangsa Indonesia. Yang memproklamirkan Soekarno, yang dinyatakan merdeka Indonesia. Jelas enggak? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan artinya Indonesia menerima kekuasaan dari kekuasaan sebelumnya. Dan ingat, kekuasaan di saat membaca teks proklamasi masih ada dalam kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Karena kalau Hindia Belanda nggak punya tanah air, yang punya tanah air Mataram, yang kemudian digunakan oleh para sultan yang mengatasnamakan Wongso Mataram. Jadi pemindahan kekuasaan itu dari Kesultanan Mataram Islam kepada Indonesia melalui Soekarno. Oke. Kekuasaan itu diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang namanya sesingkat-singkatnya itu ya namanya merampas atau merampok, kan waktunya cepat ya. Tidak kompromi, tapi mereka yang merampok sudah mempersiapkan sejak lama. Yang dirampok nggak tahu. Dan kalian juga yang dirampas hanya nggak tahu. Sampai sekarang masih ngeluh-ngeluhkan Indonesia. Udah jelas Indonesia perampas, perampok, penipu. Masih juga Indonesia. Ingat ya, bahwa Indonesia menerima kekuasaan dari Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam itu juga rampok dia, penipu dan merampas. Karena setelah ada perjanjian Giyanti, mereka klaim mengatasnamakan Wongso Mataram, tapi buktinya mereka membiarkan candi dirusak, diganti patung Buddha, dikasih Linggayoni dan lain-lain, bahkan Keratuan Mataram dijadikan kuburan. Terakhir, Soekarno ngomong, Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jakarta 17 Agustus tahun 1945. Jadi di tahun itu bukan pakai tahun Jepang, namun ada tanda petik 05 adalah isyarat Soekarno untuk dipecahkan kepada generasi selanjutnya supaya generasinya mampu mengungkap 05 itu apa. Sebab waktu itu Soekarno dalam keadaan dikondisikan. Tahu dikondisikan itu ya ada dalam tekanan. Kalau enggak menyatakan kemerdekaan ya bisa didor dan lain sebagainya. Makanya Soekarno sering dijebak dengan perempuan supaya kalau Soekarno enggak mau melakukan apa yang menjadi kehendak company, dia dipermalukan dengan adanya wanita-wanita yang mengelilinginya. Bukan karena Soekarno doyan perempuan ya, tetapi itu sebagai senjata bagi company untuk mempermalukan Soekarno apabila Soekarno tidak nurut kepada company.
Jadi tanda petik 05 di ujung teks proklamasi adalah isyarat Soekarno menunjukkan bahwa Indonesia yang dinyatakan merdeka itu adalah milik 5 Dewan Keamanan Tetap PBB, yaitu Cina, Rusia, Inggris, Amerika, dan Perancis. 5 Dewan Keamanan Tetap tersebut tetap bertengger di PBB, yang mana PBB berdiri 1 bulan setelah negara Indonesia berdiri. Artinya PBB lebih rendah kedudukannya dibanding negara Republik Indonesia. Dan tanda petik 05 juga menunjukkan isyarat Soekarno, carilah tahun yang belakangnya 05 setelah tahun 1945. Jadi jatuhnya tahun 2005. Maka tahun 2005 itu dalam tempo yang sesingkatnya pula SBY segera bertemu dengan Ratu Inggris untuk mengubah kode. Oke? Nah, bersambung dan lain sebagainya.